Angin pagi masih terasa lembut, menyelip di antara dedaunan yang bergetar pelan. Cahaya matahari belum terlalu garang, memantul malu-malu di lantai keramik yang dingin dan basah sisa embun semalam. Suasana halaman itu tenang, namun hidup. Ada suara kicau burung yang bersahutan, diselingi gesekan ranting dan gesekan pelan sandal pada lantai. Di pojok kanan, seekor kucing jingga duduk santai di atas ubin, matanya menyipit menikmati hangat yang mulai menjalari bulunya. Langkah seorang pria terdengar pelan. Ia datang membawa ketenangan seperti pagi itu sendiri. Tidak tergesa, tidak terburu. Di pelukannya, seekor kucing putih yang tampak jinak namun tetap waspada, bergerak-gerak kecil. Seolah mencoba memahami niat manusia itu. Kucing jingga itu menoleh, memperhatikan sejenak, sebelum kembali menatap ke arah luar halaman. Seperti sedang menunggu sesuatu yang hanya ia sendiri pahami. Sang pria lalu duduk di lantai, sejajar dengan kucing-kucing itu. Tidak ada percakapan, tidak ada suara manusia. Hanya gerak tubuh yang lembut, tatapan penuh kasih, dan sentuhan tangan yang sabar. Kucing putih itu akhirnya tenang, diam di pangkuan, dan untuk beberapa saat, segalanya terasa begitu damai. Seolah waktu ikut melambat, mengikuti ritme nafas dan detak jantung mereka. Di sekeliling, tanaman dalam pot menghias sudut-sudut halaman. Ada yang merambat, ada pula yang menjulang kecil, seakan ikut menyaksikan keakraban sunyi yang tak butuh banyak kata. Dari sudut atas, sinar matahari mulai masuk lebih tajam, mengubah bayangan benda-benda jadi lebih tegas. Tapi kehangatan itu tidak mengganggu, justru menambah kesan akrab dalam pertemuan sederhana ini. Kucing jingga itu perlahan mendekat, duduk lebih dekat dengan pria dan kucing putih di pangkuannya. Tidak ada suara, tapi ada dialog tak kasat mata yang terjadi, antara kepercayaan, kenyamanan, dan pengertian yang tumbuh dari kebersamaan yang tak dipaksa. Sang pria hanya mengangkat tangannya, mengelus perlahan kepala si jingga. Satu elusan. Langkahnya tak berpindah banyak. Ia masih duduk di lantai, namun kali ini punggungnya sedikit menyandar ke tiang kayu di sisi teras. Nafasnya teratur, seperti mengikuti tarikan udara yang mulai hangat. Sesekali matanya tertuju pada kucing-kucing yang kini bermain sendiri, menggeliat malas lalu saling mendekat. Tidak ada yang perlu diatur. Semuanya mengalir dalam irama yang tidak dipaksakan. Seekor burung gereja hinggap di ujung pagar. Tak jauh dari situ, daun-daun tanaman sirih bergoyang pelan, dihampiri angin yang masih setia. Tak ada suara keras. Bahkan suara sepeda motor dari jalan depan rumah terasa seolah berasal dari dunia lain, jauh, nyaris tak mengganggu ruang kecil ini yang dipenuhi keheningan yang nyaman. Sang pria memejamkan mata sejenak. Bukan karena lelah, tapi karena sedang menikmati detik demi detik yang terasa utuh. Tak ada target, tak ada rencana. Ia tidak sedang menunggu siapa-siapa, tidak pula mengejar apapun. Dunia ini, di sini, sudah lengkap. Tiba-tiba, si kucing jingga naik ke pangkuannya sendiri. Tidak meminta dielus, tidak juga manja. Hanya duduk diam, membiarkan tubuhnya bersentuhan dengan manusia yang ia percaya. Itu bukan permintaan, itu adalah kehadiran. Sebentuk penerimaan yang hanya bisa muncul bila tidak ada ketakutan di antara dua makhluk yang berbeda bahasa. Dalam diam itu, sang pria mulai memperhatikan hal-hal kecil, retakan halus pada ubin, semut yang melintas cepat membawa remah entah dari mana. Bahkan bayangan dirinya sendiri yang memantul samar dari kaca jendela. Semua itu tampak biasa, tapi di pagi seperti ini, semuanya terasa memiliki tempat. Tidak ada yang ingin ia ubah, tak ada yang perlu ia perbaiki. Langit makin terang, tapi sinarnya masih bersahabat. Ia memandang langit sejenak, lalu menunduk, memperhatikan rumput liar yang tumbuh di sela-sela lantai. Tangannya bergerak mencabutnya pelan-pelan, bukan karena terganggu, tetapi karena ia ingin menyentuh bumi.
Sentuhan itu membuatnya merasa dekat dengan kehidupan, bukan D. Langkah waktu tetap tak bisa dihentikan, tapi pagi itu seakan enggan berubah menjadi siang sepenuhnya. Cahaya makin jatuh dari sela-sela atap, menciptakan pola-pola terang di lantai yang dulu basah, kini mulai hangat. Bayangan daun menari pelan di dinding, seperti meniru tarian alam yang tak butuh penonton, cukup menjadi. Pria itu masih di tempatnya, duduk tenang dengan tubuh sedikit condong ke depan, menatap kedua kucingnya. Ada semacam percakapan diam yang tak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dikenali oleh hati yang terbiasa mendengar keheningan. Tidak ada tuntutan, tidak ada penghakiman. Semua berada pada porosnya masing-masing, seimbang dalam ketak teraturan yang justru terasa alami. Ia lalu bangkit perlahan, bukan karena bosan, bukan pula karena ingin pergi. Hanya mengikuti isyarat tubuh yang merasa cukup duduk dan kini ingin bergerak. Kucing Jingga turun dari pangkuan, mengikuti dengan tatapan yang malas namun lembut. Kucing putih mengangkat kepalanya sebentar, lalu kembali pada dunia kecilnya di bawah meja. Langkah pria itu menuju sudut halaman, tempat beberapa pot tanah liat berbaris tak rapi. Ia menyentuh daun yang tumbuh liar, membelainya sejenak seakan berkata, "Kau masih di sini." Tak ada kata diucapkan, tapi sentuhan itu membawa ingatan. Mungkin tentang tangan yang dulu menanam, tentang momen-momen sepi yang ditemani secangkir teh dan suara air dari selang yang mengalir. Saat ia menyiram tanaman, air jatuh pelan, membasahi tanah yang mulai kering. Uap tipis mengepul saat air menyentuh lantai yang panas, sekejap dan nyaris tak terlihat. Tapi aroma tanah basah yang muncul darinya membawa rasa yang dalam, tentang hidup, tentang akar, tentang keberlanjutan. Seekor kupu-kupu melintas, hinggap sebentar di daun keladi, lalu pergi lagi. Gerakannya halus, nyaris seperti bisikan waktu. Sang pria mengikutinya dengan pandangan, lalu tersenyum tipis. Ia tahu, tak ada yang abadi, tapi semua punya waktunya masing-masing untuk datang, tinggal, lalu pergi. Sesekali, terdengar suara dari kejauhan, anak kecil yang tertawa, kendaraan melintas, atau suara seseorang memanggil di luar pagar. Namun semua itu hanya lewat, seperti angin yang tak pernah menetap. Di dalam halaman kecil itu, dunia berjalan dengan ritme yang berbeda. Lebih lambat, lebih tenang, seperti menunggu sesuatu yang tak pernah perlu tiba. Di atas langit, awan tipis mulai bergeser. Langit biru semakin terbuka, tapi tak ada panas menyengat yang mengusir ketenangan. Hanya hangat yang menyelimuti dengan cara yang lembut. Sang pria merasakan cahaya itu menyentuh wajahnya, lalu ia menutup mata sebentar. Dalam gelap di balik kelopak mata, ia melihat bayangan, bukan mimpi, bukan ingatan. Hanya perasaan utuh yang tak bisa diberi nama. Kucing Jingga bangkit perlahan, meregangkan tubuh dengan gerakan yang sangat lambat. Lalu ia duduk lagi, kali ini lebih dekat pada kaki pria itu. Tak ada alasan, tak ada kebutuhan. Hanya rasa aman yang membuatnya memilih mendekat. Dan pria itu, tanpa berpikir, menggerakkan tangannya, mengusap kepala si Jingga seperti sebelumnya. Dalam gerakan itu, ada semacam ikatan, bukan karena keduanya saling membutuhkan, tapi karena mereka saling menerima. Di sudut halaman, bayangan mulai bergeser. Tumbuhan mengikuti cahaya, dan suara serangga siang mulai terdengar lirih. Tapi tak ada yang hilang dari pagi tadi. Justru semuanya seperti saling menyatu. Mengikat waktu dalam benang tak terlihat, pria itu mengangkat kakinya ke atas bangku, lalu duduk bersila, seperti masuk ke dalam dirinya sendiri. Matanya terbuka, namun tidak benar-benar melihat. Ia hadir sepenuhnya, tapi tidak sibuk. Dan di titik itulah, kesadaran itu muncul, bahwa hidup tidak selalu tentang bergerak. Kadang, hidup justru terjadi saat kita diam, saat kita berhenti mengejar, dan mulai merasakan,
Ia menatap rumah di belakangnya, dinding-dindingnya yang tak berubah, jendela tua, kursi yang pernah menjadi tempat duduk seseorang yang mungkin sudah tak ada. Segalanya tetap di tempatnya. Langkah-langkah siang mulai terasa. Matahari kini menggantung lebih tinggi, sinarnya menyentuh lantai dengan warna yang lebih tajam, lebih tegas. Tapi di dalam hati pria itu, tidak ada ketergesaan. Hanya ada kelapangan. Ia masih duduk di kursi kayu yang sedikit berderit saat berat tubuhnya bergeser, tangan bertumpu di lutut, mata menatap halaman yang terasa seperti dunia itu sendiri. Kucing putih kini benar-benar terlelap, tubuhnya melingkar di bawah bayang-bayang meja. Nafasnya naik turun perlahan, damai seperti embusan angin yang melewati sela-sela pintu kayu. Sementara kucing jingga mulai menjilati bulunya lagi, sesekali berhenti seolah mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh telinga manusia. Tak ada suara yang memaksa masuk. Bahkan waktu seakan memberi ruang untuk satu tarikan napas yang lebih panjang dari biasanya. Dalam suasana itu, pria itu berdiri. Tidak tergesa, tidak ragu. Ia berjalan ke sisi tembok rumah, di mana beberapa benda tergantung, sapu lidi, alat penyiram, tali jemuran. Semua biasa, semua diam. Namun ia menatapnya seolah melihat kisah-kisah kecil yang menempel di sana, kisah yang tak pernah ditulis tapi selalu dikenang. Ia menyentuh sapu lidi, lalu menyapukan sedikit debu di lantai teras. Bukan karena kotor, hanya sebagai bentuk perhatian. Seperti seseorang menyapa temannya hanya untuk berkata, "Aku lihat kamu." Dan mungkin, dalam dunia yang bergerak terlalu cepat, tindakan seperti itu adalah bentuk cinta yang paling dalam. Dari dalam rumah, cahaya menari-nari di dinding karena pantulan kaca akuarium. Air di dalamnya diam, tanpa ikan, tapi tetap menangkap cahaya dengan jujur. Pria itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum. Ia tahu, tidak semua hal harus diisi agar menjadi bermakna. Kadang, ruang yang kosong justru memberi napas pada semuanya. Udara mulai terasa lebih hangat. Tapi bukan panas yang menyiksa, melainkan semacam pelukan dari siang hari. Kucing jingga mulai berdiri, lalu mengelilingi kaki pria itu, menggosokkan tubuhnya pelan. Ia